Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas yang diberikan dari dosen kami, yaitu Ibu Wira Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini nanti kita akan membahas tentang analisis rasio dan analisis time series dari perusahaan go public dan juga perusahaan privat. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ragil Rahmat Hidayat, dan yang kedua ada Wilda Saharani Pasaribu, dan yang terakhir ada Puja Zinta Stefani. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk analisis rasio adalah suatu metode analisis untuk menentukan rasio suatu pos tertentu pada suatu neraca atau laporan laba rugi secara individual atau sebagai kombinasi dari dua laporan. Dan untuk analisis rasio keuangan itu adalah teknik analisis pengembangan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya dalam laporan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana dalam periode atau kurun waktu tertentu. Dan untuk analisis time series itu adalah salah satu prosedur statistika yang digunakan pada peramalan kejadian di masa yang akan datang atau di masa depan. Di sini sudah tertera laporan keuangan dari perusahaan go publik, yaitu dari PT Greenwood Sejahtera, yang isinya ada aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu sendiri ada liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang, dan yang terakhir ada ekuitas. Untuk analisis rasio kita bisa menggunakan 5 jenis. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas atau rasio lancar adalah rasio yang mewakili kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kita bisa mencari yang pertama, yaitu ada current ratio yang bisa dicari dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Untuk aktiva lancar itu dari perusahaan PT Greenwood itu sebesar 1.452.318.606,574 dibagi dengan hutang lancarnya yaitu sebesar 94.849.017,382. Jadi hasilnya sebesar 15,31 atau 1,531%. Yang selanjutnya ada quick ratio. Bisa dicari dengan rumus aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Untuk aktiva lancar itu sendiri sebesar 1.452.318.606,574 dibagi dengan persediaan yaitu sebesar 1.291.829,024 dibagi dengan hutang lancarnya yaitu sebesar 94.849.017,382. Jadi hasilnya sebesar 0,122 atau sama dengan 12,2%. Yang selanjutnya ada cash ratio. Bisa dicari dengan rumus cash dibagi dengan hutang lancar. Untuk kas sendiri itu sebesar 78.805.683,622 dibagi dengan 94.849.017,382 yang hasilnya nanti sebesar 0,830 atau 83%. Yang kedua yaitu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah kemampuan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Yang pertama kita bisa mencari gross profit margin, yaitu dengan rumus laba bruto dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Untuk laba brutonya yaitu sebesar 25.566.794,888 dibagi dengan penjualannya yaitu sebesar 59.039.668,930 dikali dengan 100% yang jumlah nantinya yaitu sebesar 44,8%.
Yang selanjutnya kita mencari operating profit margin dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Untuk laba sebelum bunga dan pajak yaitu sebesar 30.555.538,591 dibagi dengan 57.039.668,930 dikali dengan 100%, yang hasilnya yaitu sebesar 55,6%. Selanjutnya yaitu ada net profit margin yang dicari dengan rumus laba bersih setelah pajak dikali dengan penjualan dikali dengan 100%, yaitu sebesar untuk laba bersihnya setelah pajak yaitu 30.692.507,577 dibagi dengan penjualannya sebesar 57.039.668,930 dikali dengan 100%, yang hasilnya yaitu 53,8%. Selanjutnya yaitu kita mencari ROA. ROA itu menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Untuk ROA itu bisa dicari dengan rumus laba sebelum pajak dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Untuk laba sebelum pajak yaitu sebesar 30.555.538,591 dibagi dengan 7.784.536,526 dikali dengan 100%, yang hasilnya nanti adalah sebesar 0,3%. Yang selanjutnya adalah ROE. ROE itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. ROE bisa dicari dengan rumus laba setelah pajak dibagi dengan total ekuitas dikali dengan 100%. Untuk laba setelah pajak yaitu sebesar 30.993.507,577 dibagi dengan 7.211.611.603,241 dikali 100%, yang hasilnya adalah 0,4%. Yang ketiga yaitu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang pertama kita bisa mencari debt to asset ratio dengan rumus total liabilitas dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Untuk total liabilitas yaitu sebesar 761.793.933,285 dibagi dengan 7.784.405.536,526 dikali dengan 100%, yang hasilnya yaitu 9,7%. Yang selanjutnya ada debt to equity ratio. Bisa dicari dengan total liabilitas dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Untuk total liabilitas yaitu sebesar 761.993.933,285 dibagi dengan 7.226.611.603,241, yang hasilnya yaitu sebesar 10,8%. Selanjutnya yaitu long term debt to total capitalization, yaitu bisa dicari dengan utang jangka panjang dibagi dengan modal ditambah dengan utang jangka panjang dikali dengan 100%. Untuk utang jangka panjang yaitu sebesar 666.944.915,903 dibagi dengan modal yaitu sebesar 7.26.611.603,241 ditambah dengan utang jangka panjang yaitu sebesar 666.944.915,903 dikali dengan 100% yaitu sebesar 8,6%. Selanjutnya yang keempat yaitu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang dipakai guna mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktivitas yang dimilikinya.
Yang pertama kita bisa mencari inventory turnover dengan rumus cost of goods sold COGS dibagi dengan average inventory, yaitu untuk COGS nya sebesar 30.472.874,042 dibagi dengan 1.198.854.654,585 dengan, yaitu hasilnya sebesar 0,025. Selanjutnya ada total asset turnover dengan rumus sales dibagi dengan total aset. Untuk sales yaitu sebesar 57.039.668,930 dibagi dengan total aset yaitu sebesar 7.788.405.536,526 yang hasilnya yaitu sebesar 0,007. Selanjutnya ada fixed asset turnover, bisa dicari dengan rumus sales dibagi dengan fixed asset net. Untuk salesnya yaitu sebesar 57.039.668,930 dibagi dengan fixed assetnya yaitu fixed asset netnya yaitu sebesar 169.288.490,780, yaitu hasilnya nanti sebesar 0,336. Yang terakhir yaitu ada rasio pasar. Rasio pasar yaitu menunjukkan sekelompok rasio yang berhubungan dengan harga saham perusahaan yang dibandingkan dengan laba perusahaan. Kita bisa mencari yang pertama yaitu earning per share, yaitu dengan rumus laba setelah pajak dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Untuk laba setelah pajak yaitu sebesar 57.411.351,055 dibagi dengan 7.800.760 yang hasilnya nanti yaitu sebesar 7,334. Baiklah, selanjutnya analisis time series perusahaan go public. Kami di sini menggunakan metode trend dengan contoh perusahaannya PT Greenwood Sejahtera Tbk. Metode kuadrat terkecil didapat dengan rumus Y aksen sama dengan A tambah BX. Untuk memperoleh nilai A dan B, yaitu dengan mencari A sama dengan sigma Y dibagi dengan N. N itu sama dengan jumlah tahunnya. Selanjutnya B sama dengan sigma XY dibagi dengan X kuadrat. Sebagai contoh, di sini dapat dilihat ada tabel tahun penjualan sama dengan Y kode X tahunnya, Y dikali X kuadrat, tren, dan Y dibagi dengan YT atau trennya dikali dengan 100. Contohnya pada tahun 2018 penjualannya sebesar 134.413.280. Ini kode tahunnya 1. Pada kolom Y dikali X yaitu penjualannya dikali dengan kode X tahunnya. Pada kolom tren tadi sudah dijelaskan untuk mencari tren yaitu dengan menggunakan Y aksen sama dengan A tambah BX. Nah, di sini kami sudah mencari A-nya didapat dari sigma Y dibagi dengan N. Hasilnya 71.888.667.351. Untuk yang B dengan rumus sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Nah, hasilnya yaitu 3.626.076.396. Nah, terus balik lagi ke rumus Y aksen sama dengan A tambah BX. Nah, hasil tadi yang kita cari A tadi
ditambah dengan hasil B dikali dengan X. X itu kode tahunnya. Nah, pada tahun 2018 didapatlah hasil trennya yaitu 75.515.743.747. Selanjutnya untuk mencari persentase tren yaitu dengan cara penjualan Y dibagi dengan YT atau tren. Selanjutnya baru dikali 100. Misalnya di sini pada tahun 2018 penjualannya itu sebesar 134.413.2080 dibagi dengan trennya yaitu 75.415.743.747 baru dikali 100 dan hasilnya didapat 177,29%. Untuk selanjutnya ditampilkan grafik analisis time series metode trend dari perusahaan Greenwood Sejahtera. Di sini dapat dilihat penjualan pada tahun pertama yaitu 134.413.2080 dan selanjutnya mengalami penurunan pada tahun kedua yaitu pada tahun 2019 yang penjualannya sebesar 87.824.837.112.000 hingga mengalami penurunan pada tahun ketiga pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar 32.332.146.290 dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun keempat penjualannya sebesar 47.833.682.344.000 dan mengalami sedikit kenaikan lagi pada tahun kelima yaitu pada tahun 2022 yaitu sebesar 57.039.668.930.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari rasio di dalam perusahaan Go Private. Di sini kami menggunakan laporan keuangan PT Singletera Tbk, di mana data ini menggunakan data dalam miliaran atau data uang sesungguhnya. Ada beberapa rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, di dalam rasio likuiditas terdapat current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Angkanya terdapat di dalam laporan penyisi keuangan. Angka tersebut sebesar 39.559.549.235 rupiah dibagi 1.338.831.408 rupiah. Hasilnya 2.932,9%. Yang kedua ada quick ratio. Rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Angkanya sebesar 39.559.549.235 rupiah dikurang 515.219.519 rupiah dibagi 1.348.831.408 rupiah. Jadi hasilnya 2.894,6%. Yang ketiga, cash ratio dengan rumus kas dibagi hutang lancar dengan angka 38.355.967.806 rupiah dibagi 1.348.831.408 rupiah. Hasilnya 2.842,1%. Untuk selanjutnya, kita akan mencari rasio profitabilitas yang di dalamnya terdapat gross profit margin, net profit margin, operating profit margin, return on asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. Yang pertama yaitu gross profit margin dengan rumus laba bruto dibagi dengan penjualan dikali 100. Untuk angkanya kita dapat dari laporan laba rugi
pada PT Singletera Tbk yang di dalamnya terdapat laba bruto sebesar Rp4.196.196.385 dibagi Rp15.662.779.575. Jadi hasilnya 308,8%. Selanjutnya net profit margin dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan dikali 100%. Data ini juga didapat dari laporan laba rugi. Nilainya sebesar Rp3.663.067.274 dibagi Rp15.662.779.575 dikali 100%. Hasilnya 23%. Selanjutnya net profit margin dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Angkanya Rp3.581.581.352 dibagi Rp15.682.779.575 dikali 100% dapat hasil 22,7%. Selanjutnya return on asset atau ROA dengan rumus laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Laba sebelum pajak angkanya sebesar Rp3.663.067.274 dibagi Rp125.235.760 dikali 100%. Hasilnya 2,9%. Selanjutnya, return on equity atau ROE dengan rumus laba setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Angkanya Rp3.561.581.352 dibagi Rp118.925.361 dikali 100%. Hasilnya 3%. Selanjutnya kita akan mencari rasio solvabilitas, di mana pertama kita akan mencari debt to asset ratio atau DAR dengan rumus total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. Nah, ini didapat dari laporan posisi keuangan. Total liabilitas sebesar Rp2.417.310.399 dibagi total aset sebesar Rp121.065.235.760 dikali 100%, hasilnya 1,9%. Yang kedua, debt to equity ratio dengan rumus total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Ini juga didapat dari laporan posisi keuangan. Angka total liabilitas sebesar Rp2.417.310.399 dibagi total ekuitas sebesar Rp118.947.925.361 dikali 100%. Hasilnya 2%. Selanjutnya long term debt to total capitalization dengan rumus utang jangka panjang dibagi modal ditambah utang jangka panjang dikali 100. Ini juga didapat dari laporan posisi keuangan dengan angka sebesar Rp1.478.478.991 dibagi Rp118.947.925.361 ditambah Rp1.468.991 dikali 100%. Hasilnya 0,8%. Selanjutnya kita mencari rasio aktivitas. Nah, yang pertama kita mencari inventory turnover dengan rumus cost of goods sold dibagi average inventory, di mana COGS-nya didapat dari laporan laba rugi dan average inventory-nya didapat dari laporan posisi keuangan.
COGS-nya sebesar 11.496.583.190 rupiah dibagi 513.745.149 rupiah. Hasilnya 22,37. Selanjutnya, total aset turnover dengan rumus sales dibagi total aset, di mana salesnya didapat dari laporan laba rugi dan total asetnya didapat dari laporan posisi keuangan. Salesnya sebesar 15.969.779.575 rupiah. Total dibagi total aset sebesar 121.065.235.760 rupiah. Hasilnya 0,129. Selanjutnya, fixed asset turnover dengan rumus sales dibagi fixed asset net. Angkanya sebesar 15.662.779.575 rupiah dibagi 71.394.072.952 rupiah. Hasilnya 0,219. Yang terakhir, rasio nilai pasar terdapat satu rumus, yaitu earning per share atau EPS dengan rumus laba setelah pajak dibagi jumlah saham yang beredar. Laba setelah pajak didapat dari laporan laba rugi dan jumlah saham yang beredar didapat dari laporan posisi keuangan bagian modal ditempatkan di setor. Angkanya sebesar 3.561.581.352 rupiah dibagi 1.579.717.070 rupiah. Jadi hasilnya 2,254. Selanjutnya bagian analisis time series perusahaan private. Di sini kami masih menggunakan metode trend pada PT Singletera Tbk. Dengan menggunakan rumus Y aksen sama dengan A ditambah BX. Untuk memperoleh nilai A dan B, yaitu bisa digunakan rumus sigma Y dibagi dengan N. N itu adalah jumlah tahun yang kita gunakan. Dan B yaitu sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Baiklah, langsung saja ke contohnya. Dapat dilihat di situ ada kolom tahun, penjualan sama dengan Y, kode X atau tahun, Y kali X kuadrat, tren, dan Y dibagi dengan YT atau tren dikali 100. Di mana itu adalah kolom persentase tren. Pada kolom penjualan itu sudah diketahui jumlah penjualannya pada tiap-tiap tahun. Selanjutnya kode X-nya. Selanjutnya Y dikali X yaitu penjualannya, besar penjualannya. Dikali dengan X yaitu kode tahunnya. X kuadrat yaitu kode X-nya dikuadratkan. Selanjutnya kolom tren. Nah, kolom tren tadi sudah dijelaskan. Rumusnya menggunakan rumus Y aksen sama dengan A ditambah BX. Kita sudah mencari nilai A dan B-nya, yaitu dengan rumus A sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Dapatlah hasilnya 11.484.485.838. Dan B-nya dapat dengan rumus sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Dan hasilnya 773.363.395. Nah, balik lagi tadi untuk mencari tren, yaitu A-nya 11.494.485.838 itu ditambah dengan hasil dari B dikali X, yaitu 776.363.395 dikali dengan X. Misalnya kita di sini bisa menggunakan pada tahun 2019 X-nya yaitu 2. Jadi yang tadi B yang tadi dikali 2 dan ditambah dengan A. Didapatlah hasilnya tren pada tahun 2019 yaitu 13.147.212.628.000. Selanjutnya untuk kolom persentase tren, yaitu didapat dengan rumus Y
dibagi dengan YT dikali dengan 100. Penjualan Y-nya di sini pada tahun 2019 yaitu 15 miliar 389 juta 50.476. Dibagi dengan YT di sini trennya sebesar 13 miliar 147 juta 212 628. Dikali 100. Nah, dapatlah hasilnya 117,0,5%. Untuk selanjutnya, grafik analisis time series metode trend dapat dilihat di sini pada tahun pertama, yaitu pada tahun 2018 dengan penjualan sebesar 11 miliar 642 juta 559.249 dan mengalami kenaikan pada tahun kedua, yaitu pada tahun 2019 sebesar 15 miliar 389 juta 50.476 dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2020. Selanjutnya mengalami kenaikan sedikit dan selanjutnya pada tahun kelima, yaitu pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar penjualannya sebesar 15 miliar 662 juta 779.575. Oke, baiklah, sekian dari kami dari kelompok 3 mengenai analisis rasio dan analisis time series pada perusahaan go public dan go private.